Nongkrong lagi di Wildan Wildan Momok Momok. di channel Tota Politik. Kita kehadiran anak muda yang menurut gua keren banget sih. Politisi, masih muda, berkarya juga ya. Ada Putkom nih, dia anggota dewan, Bro. Ngeri loh tamunya. DPR RI. Saya ngeri Dari nih. Golkar, ngeri Pak. Ngeri. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Bang Surya nih, masih muda udah jadi bedum partai, Pak. P3. Ini ngeri Lebih ngeri banget, duduk Pak. sebelah Lebih ini. ngeri dari sebelah kan kayak gitu. Mohon Dan bimbingannya. ketua di HIPMI Jabar juga, Bang ya. Iya. Oh, HIPMI Jabar. Ya. Jadi nih menurut Abang nih, Bang, kan sekarang lagi pandemi. Nasibnya anak-anak muda nih masalah ekonomi gimana ya, Bang, kalau di daerah tuh? Oke. Nasib anak-anak muda. Kalau gue sih nggak pernah khawatir ya Wih, kenapa sama tuh? anak muda. Soalnya potensial championnya kalau di urusan COVID ini ya anak muda. Karena salah satu tips atau salah satu kunci bisa survive dan bahkan jadi champion di era pandemi ini adalah kemampuan adaptasi. Terutama adaptasi dan teknologi. Geng kolonial ini justru paling rentan terkait baik urusan kesehatan maupun manfaatan teknologi. Hari ini COVID mendisrupsi banyak hal dan kuncinya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dan teknologi menggunakan teknologi supply chain terganggu, tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya ya digital marketing dan lain-lain itu solve. Jadi kembali ke pertanyaan gimana nasib anak muda, gue nggak pernah worry sama anak muda karena anak muda selalu punya jalan untuk bisa survive di tengah pandemi. Salah satunya dengan cara seperti ini. Mungkin dulunya IO atau misalnya acara harus offline, sekarang online kayak gini bisa dimonetize ya nggak sih? Jadi kalau anak muda aman lah. Cocok. Mantap. Ya. Yang kayak gini emang harus jadi bendung banget. Optimis menatap ke depan. Optimis. Optimis banget. Iya. Nah, kalau sekarang nih kalau di lo nih di anggota DPR RI sih, khususnya komisi lo lagi ngapain sih buat masalah pandemi ini gitu? Apa yang lagi dipikirin sama teman-teman di sana? Iya. Kalau kita di 11 dari awal pandemi itu udah fokus ke bagaimana penanganan ini bukan hanya fokus di kesehatan tapi dampak ekonominya juga bisa kita kelola. Karena kita tahu salah satu negara yang paling banyak kehit secara nomor dalam hal COVID ini kan Indonesia ya. Kita udah 1 jutaan and counting. Kita lihat juga masyarakat belum disiplin untuk protokol kesehatan, ada varian baru. Vaksin udah berjalan, tapi untuk varian yang ini belum bisa kita bilang bisa di-tackle sama vaksin ini. Jadi tentu dampak ekonominya akan berkepanjangan. Jadi kalau di Komisi 11, selain kita memonitor juga stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita coba memberikan ide-ide fresh yang bisa di-execute di lapangan. Karena kan wakil rakyat itu hanya bisa menyampaikan aspirasi dan rekomendasi. Yang eksekusi nantinya kan tetap pemerintah kan. Jadi kita kasih rekomendasi, salah satunya tentu stimulus yang langsung menyasar ke usahanya anak-anak muda ini. Dan yang kita sadar, ini kan kita lagi masa reses nih DPR. Ternyata banyak sekali orang-orang yang nggak tahu nih informasi tentang stimulus-stimulus ini. Jadi masih ada kebingungan. Kalau mau nanya tentang KUR ke siapa? Kalau misalnya mau nanya tentang bantuan produktif UMKM ke siapa? Jadi kita balik ke lapangan, ke dapil masing-masing selama reses itu ya untuk sosialisasi itu juga. Jadi kalau teman-teman bilang di rumah aja karena pandemi, justru kita tuh nggak bisa di rumah aja. Karena dapil kita walaupun dapil aku deket banget kan sama Jakarta, tapi masih ada yang akses internetnya jelek, listrik sering mati gantian gitu-gitu. Jadi tidak semudah itu untuk mendigitalisasi Indonesia karena dari infrastrukturnya aja masih kurang. Padahal dapil lo di mana, Bos? Bekasi, Purwakarta, Karawang. Padahal deket ya, masih sama Jakarta ya? Bekasi tuh jauh coy. Planet lain coy. Titik paling jauh Bekasi itu 3 jam dari Jakarta. Iya, jadi sama kayak kita mau ke mana ya? Ke Bandung. Kita ke Perth pakai pesawat kan 3 jam setengahan kan. Lo pernah bayangin nggak di Bekasi itu ada pantai loh? Iya, Muara Gembong. Nah, Yang tiap tahun banjir. tempat minyak. Tempat minyak bener. Nah, tapi gue tertarik sih sama lu berdua. Gue manggil lu aja ya. Iya. Banget. Terus lu Jangan-jangan mudaan gua. Biasa aja loh. dia pasti paling muda sih. Iya. Ya lu muda dan berkontribusi langsung terhadap negara. Bukan Melalui berbahaya. jalur politik. Bukan berbahaya. Muda dan berbahaya.
Nah tapi gue nggak tahu di sisi itu lo berbahaya kan nih? Tanya Bendum dulu dong, tanya Gue dulu. rada takut sih lo di umur lo di usia 32 udah jadi Bendum partai. Yang Ceritain berdua dong kan bang, tugas- perjalanan sampai Nah makanya jadi itu yang akhirnya gue mau tahu akhirnya drive-nya apa sih? Mungkin kalau lo ya ada faktor keturunan dan segala macam. Tapi kalau abangnya? Oke. Gue jadi penasaran juga deh. Aduh, gawat. Penasaran semua ya. Bendum loh bang, soalnya yang ada tuh beberapa bendum nih ada kesangkut juga nih bang. Oke. Gue mungkin akan menjawab yang terakhir ya. Iya. Bagi gue jabatan ini bukan sekedar anugerah, tapi sekaligus juga jadi musibah. Dan memang gue sih selalu sampaikan sama kawan-kawan, wah kita melihat suatu jabatan atau amanah itu bukan sekedar jadi anugerah, tapi at the same point itu adalah musibah gitu. Karena kalau kita nggak ngejalanin dengan hati-hati ya itu juga bisa mencelakai kita. Itu yang namanya amanah ya balik-balik lagi gitu kan ya datang di waktu yang mungkin sudah digariskan oleh yang di atas gitu. Nah sebelum mungkin gue menjawab perjalanan gue jadi Bendum, gue kan selalu ngomong bahwa usia itu bukan tolak ukur. Usia itu bukan tolak ukur. It's just a number. It's just a number gitu kan. Ada yang mungkin baru dapat momennya setelah usia 60 ada. Nah, itu juga yang ngebuat sebaliknya gitu. Ada juga yang dapat momentumnya di usia-usia yang muda gitu. Ini cuma masalah momentum sih pada akhirnya. Dan benar banget tadi kata Ibu Dewan tadi, Putri bilang bahwa ya yang beliau lakukan, kalau kami lihat dari para pelaku usaha, kacamata pelaku usaha itu yang kami butuhkan gitu. Dimana masyarakat, pengusaha itu butuh anggota-anggota dewan yang punya niatan seperti Putri tadi gitu, bahwa ini membantu mensosialisasikan program masyarakat turun ke daerah gitu. Akhirnya tadi ya gue bilang itu usia bukan tolak ukur seseorang bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik gitu. Mungkin di luar sana kita nggak ngebut namanya gitu. Ada yang usianya jauh lebih matang tapi mungkin nggak melakukan peran-peran itu ya nggak sih? Iya, betul. Dan itu juga di titik ini juga gue mengencourage bahwa ya teman-teman lain gitu nggak usah terlalu minder, nggak usah terlalu apa, tetap berbuat yang terbaik, berkarya ya. Kalau memang sudah momentumnya jabatan atau amanah itu pasti datang kok gitu. Terkait dengan perjalanan gue jadi bendahara umum di DPP P3, yang pertama yang namanya jabatan bendahara umum ini adalah hak prerogatif dari ketua umum kan. Terus terang ini juga yang membuat saya perlu sangat berterima kasih dengan Ketua Umum P3 Pak Suharso Mono Arfa. Mitra kita di Komisi 11. Nah, Mitra. mitranya Komisi 11. Emang nggak berserberangan? Enggak. Oh, kalau ini di Komisi 11 sama Bapak Nas ini kompak. Kompak, Komisi 11 sama Mitra selalu kompak. Nah ini kelebihannya anak muda nih. Bukan ngomongin politik perpecahan, bukan ngomongin politik kekuasaan, tapi apa sinergi dan kolaborasi. Nggak ngomongin masalah warna kuning, warna hijau, biru, merah, enggak gitu. Udah duduk kita diamanahi sesuatu oleh negara, misalnya jadi anggota dewan, tupoksinya ya bersinergi gitu. Ini yang gue salutnya dari politisi muda. Balik lagi, Ketum P3 itu ya memang dari segi usia sangat senior ya. Tapi kalau dari segi pemikiran, idealisme dan jiwanya itu mungkin lebih muda dari gua. Oh gitu. Main TikTok juga nggak? Sebentar lagi. Itu mungkin kalau nggak dihalang-halangin sama protokoler udah main TikTok. Tapi ini gue seneng deh ngeliat lo sebenarnya ya, dari P3 dan Golkar. Iya. Dan itu partai kan sebenarnya tua banget gitu. Iya, partai paling tua ya. Paling tua dan ada kehadiran anak muda. Gue mau nanya sih sebenarnya, kan sebenarnya ada tradisi katanya lu jangan masuk politik duluan lah, urut kacangnya kelamaan anak muda buat ngejabat dan semacamnya. Lu ngerasain itu gak di Golkar? Atau ada yang diskriminasi, ada senior-senior kayak kok dia masih muda malah lebih tinggi sih jabatannya dari gua gitu-gitu. Iya. Kalau gue sih lebih ke pinter-pinter kita bawa diri ya. Nggak usah di politik nih. Kalau kita di company, kita lihat kan sekarang startup rata-rata atasannya tuh muda kan. Usianya under 30, bawah-bawahnya baru banyak tuh yang 40 tahun. Dan itu juga di situ masih ada konflik lah, masih ada hal-hal yang mungkin tidak dirasa sesuai sama generasi pendahulu kita sama kita-kita gitu. Jadi kitanya sebagai anak muda harus pinter-pinter menempatkan diri, lebih banyak mendengar, belajar, menyerap ilmu gitu. Jangan merasa lebih tahu karena toh kita juga ilmunya baru segini. Nih senior-senior yang udah berpuluh-puluh tahun di politik, kita baru lahir mereka udah main politik gitu. Jadi udah jelas banget kalau mereka lebih banyak tahu.
Dan itu yang gue pelajarin semenjak gue masuk Golkar dan ada di DPR gitu. The more you know, the more you don't know sebenarnya, dan itu true. Dan banyak yang kasih kita advice lah, saran gitu. Selalu bilang, mumpung kita masih muda nih, jangan pernah takut untuk kita coba hal baru, bikin kesalahan apa segala macam. Karena ketika udah di atas nggak boleh lagi bikin kesalahan-kesalahan kayak gitu. Jadi kalau kita mau sempurna banget karena takut sama sosial media, ya kan. Sekarang kan kita sebenarnya takut berbuat kesalahan bukan karena takut, Betul. tapi lebih takut sama Netizen. Netizen Jul itu. nyinyiran netizen. Satu ya. lagi polisi virtual kayaknya. sama polisi virtual itu bikin kita jadi takut untuk mengeksplor, padahal belum tentu apa yang tidak disukain orang itu tidak benar gitu kan itu kan tergantung perspektif. Jadi lebih ke itu, menempatkan diri, mencoba hal baru. Terus kalau dari Golkarnya sendiri, karena selalu banyak yang bilang gini, anak jenderal sama anak satpam di Golkar tuh tempatnya sama. Jadi mau lo nggak punya background politik tapi lo kerja keras, mengabdi untuk partai, gue yakin ini P3 juga kayak gini, punya kesempatan yang sama. Karena kan nggak ada ininya lah ya, nggak ada pemegang saham pengendalinya. Semua orang bisa jadi ketua umum di situ. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kan kalau politik tuh Tadi belum dijawab coy, kalau dia gimana? Lo mengalami hal yang sama juga? Mengalami, kalau bahasa kerennya sih sebenarnya kayak gitu, ageism gitu. Jadi lo dianggap remeh karena umur lo masih lebih muda dibanding yang lainnya gitu. Ya, makanya tadi gua bilang yang hebat sebenarnya ketua umum P3. Dia selalu muncul dengan antitesis. Orang bilang tesisnya harus usia tua dulu baru bisa jabatan. Dia selalu ngomong kenapa harus tua dulu. Itu yang harus saya sampaikan gitu. Dan ini lebih menarik daripada kronologi gua jadi bendom ya. Maksud gua pemikirannya adalah. Tapi kronologinya kita mau dengerin. Gue juga belum dengar secara Nggak, tapi detail. sebenarnya ini menarik sih buat lo. Kan biasanya kalau anak muda potensial ditempatkan tuh di bidang kepemudaan. Nah lo nih di bendung berarti kan ada value nih yang benar-benar. Iya. Wah, ini anak emang keren nih gitu. Apa Atau menurut lo? wah, ini orang bisa dikorbanin. Jangan jadi tumbal. Jahat mulutnya. Gak Pak. Tolong dipanggil polisi. Tolong tangkap dia. Tapi gue juga berpikir hal yang sama gitu. Maksudnya statement tadi harus benar-benar kita pikirkan supaya kita lebih hati-hati gitu. Iya betul. Dan apa tadi pertanyaannya? Itu tadi dia yang nanya. Kenapa bisa akhirnya jadi bendung gitu? Oh iya, iya, kenapa? itu kan Bang Surya jadi rada-rada. Ambur langsung. Maafkan saya. Jangan-jangan ini ada yang sadap gitu. Maafkan Udah langsung saya. disadap langsung. Lanjut Bang. Ya gue pernah nanya sama Ketum gitu. Ketum, saya terus terang belum punya forecast atau proyeksi untuk jadi politisi katanya. Wah, jabatan bendahara umum bukan untuk jadi politisi. Kan diisi sama orang-orang yang mungkin ya pengusaha gitu dan emang tetap harus berkhidmat ke partai dalam konteks ya kita harus memantapkan usaha-usaha ya termasuk teman-teman di kader-kader partai banyak juga yang pengusaha gitu pada akhirnya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau ngomong ini tangga karir politik ya mungkin lebih tepat sekjen lah gitu kan. Kalau di bendahara nggak mutlak seperti itu gitu. Dan ini yang harus gue sampein gitu bahwa gue selalu punya keyakinan Indonesia satu negara itu semakin mature ketika dia memasuki fase meritokrasi. Meritokrasi, oke. Jadi yang dilihat bukan usia, bukan anak siapa dan lain-lain. Tadi gue sangat agree sama kata Bu Dewan bahwa ya regardless lu anak tukang satpam atau anak petinggi partai, tapi as long as lu kerja, lu achieve, lu kompeten, lu mau berusaha, ya lu bisa dapetin itu semua gitu. Dan gue yakin banget gitu bahwa Indonesia ini udah masuk ke tahap itu. Berarti udah arah ke positif, ke politik yang sangat meritokrasi. Meritokrasi ini dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Gue ngelihat banyak banget tanda-tanda alam menuju ke sana gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang muncul jadi bupati terbaik pun dari jalur profesional juga kan, ada kinerja dan semacamnya. Nah ngomongin tadi gue politik sebelum tadi dipotong sama Danang kan sebenarnya di politik tuh currency termahalnya tuh adalah kepercayaan, ya kan? Lo paling susah sih dapat kepercayaan oleh orang tua apa anak muda? Karena gue sendiri pribadi gue pernah nulis bahwa politisi muda itu paling berat mendapatkan kepercayaan dari anak muda sebenarnya daripada sama orang tua. Orang tua udah begitu mengglorifikasi kapasitas dan kompetensi kita, malah anak-anak muda gitu yang nggak terlalu percaya sama politisi muda. Salah satunya waktu kemarin di staf khusus milenial, yang paling kenceng bukan orang tua yang nyajar, anak-anak muda gitu. Kalau menurut lo gimana berdua soal itu? Paling susah mana dapetin kepercayaan anak muda apa orang tua? Kalau di dapil gue ini gue ngambil dari pengalaman gue pas kampanye kemarin.
kita tuh punya masalah sama anak muda masih skeptis. Jadi ketika mereka ikut jadi tim kampanye gue, awal-awal tuh semangat, ya kan? Kita keliling apa segala macam. Nanti lama-lama mereka baru sadar ternyata ini pekerjaan yang membutuhkan waktu, effort dan tenaga banget. Kita bisa keliling dari subuh sampai ketemu subuh lagi gitu. Lama-lama hilang tuh satu persatu. Terus nanti deket-deket pemilu baru pada muncul lagi. Jadi di situ gue pengen bilang kita punya komitmen isu. Jadi ketika kita mengglorifikasi kemampuan diri sendiri, ternyata pas kita dites sama yang kayak gini-gini tuh ternyata kita juga punya isu sama komitmen, sama perseverance dan sama banyak hal yang terkait kerja-kerja di politik lah. Jadi makanya wajar aja sebenarnya kita susah untuk mempercayai satu sama lain karena bahkan untuk percaya sama diri sendiri aja tuh susah. Tapi itu nggak apa-apa karena itu kan jadi pecutan buat kita-kita yang diberikan amanah sebesar ini untuk jadi anggota DPR, untuk jadi bendum partai besar gitu. Untuk kita membuktikan bahwa kita bukan hanya mengglorifikasi diri sendiri, tapi emang kita punya service yang oke. Kita emang di sini buat melayani masyarakat dan memang kita ada di sini karena kita kompeten yang tadi meritokrasi kan. Jadi ya hal-hal kayak gitu emang harus datangnya dari diri sendiri lah ya. Kayak kalau kita mau ngebuktiin ya udah kerja aja yang benar. Oke. Kalau Bang Surya gimana nih? Ya, gue sih ngelihat anak muda ke anak muda tuh nggak ada trust issue. Cuman karakter anak muda itu kan kritis. Jadi ketika ada something yang menurut mereka nggak benar, mereka sekedar speak up aja. Gue sih ngerasa anak muda jauh lebih percaya sama anak muda daripada orang tua ya. Oh gitu. Terus terang, apalagi kalau misalnya ada ngomong konteks generation gap, nggak nyambung men. Pola pikir anak-anak muda sama orang tua tuh nggak nyambung banget. Jadi kalau misalnya ada pilihan anak muda sama orang tua, ya dia akan pasti bukan serta merta dia milih orang muda, tapi orang muda bahasanya nyambung gitu. Tapi juga bukan berarti apa ya, begitu dia kritik itu artinya dia trust issue, bukan. Tapi karena at least cuman just simply karena dia kritis aja gitu. Anak muda tuh ya kalau emang dia apalagi kalau dia udah nyaman ya udah kritis gitu kan. Intinya selama ada ruang dialog sebenarnya aman-aman aja gitu. Aman-aman aja dan ya tadi benar banget bahwa ya anak-anak muda masalah komitmen gue pikir bukan karena dia nyengajain ngelanggar komitmen atau tidak berintegritas, bukan. Tapi karena anak muda tuh apa bahasanya nakal ya. Pengen out of the box aja gitu kan gitu. Kalau misalnya bikin janji gitu kan jam 4, oh ya udah karena ini dibikin agenda banyak gitu kan biar nyampenya bisa pas dan dapat banyak, tahu-tahu jadi ngaret gitu kan. Tapi nggak pernah niatan ngaret gitu. Jadi kita terlalu banyak mau ya. Ini banyak mau dapat semua, ujung-ujungnya malah jadi iya. Tapi menurut gua itu malah satu kemewahan yang dimiliki sama anak muda ya, energinya nggak terbatas, dia kritis. Dan ya apalagi yang punya kemampuan beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Artinya kita punya unlimited knowledge ya. Yang mana one finger away gitu dibanding yang tua-tua aja misalnya punten ya, nggak semuanya. Tapi untuk googling aja masih minta tolong sama orang gitu kan. Lo takut dihujat lagi ya. Sama yang merasa merendahkan senior. orang tua. Iya, nanti dihujat lagi. Tapi gue sangat-sangat percaya bahwa yang namanya wisdom, yang namanya experience itu emang nggak bisa didapetin instan. Itulah kenapa kita tetap harus hormat fatsun sama yang lebih tua. Tapi bukan berarti karena anak muda nggak punya experience dan nggak punya wisdom, bukan berarti nggak boleh dikasih kesempatan. Betul. Buktinya begitu dikasih kesempatan jadi anggota dewan toh Jadi dan bendahara kerjaan partai toh. Gitu. Berarti sebenarnya harus ada kolaborasi lintas generasi lah soalnya. Betul. Gue cuma pengen nanya sih sebenarnya kan ini bahasanya kalian berdua ini udah sampai di titik dalam tanda kutip puncak karir politik. Gue nggak tahu ya maksudnya. Nggak masa anggota DPR belum pak. Anggota DPR pengurus pusat partai itu. Menurut gue itu adalah kalau misalnya kita berkaca sama anak muda tahun dulu itu nanti gue umur 50 baru nyampe situ gitu kan misalnya. Nah, lu akhirnya pada saat ini sebenarnya lu masih punya ambisi membara lainnya nggak sih yang akhirnya mau lu capai gitu sebagai anak muda yang ya kita kan masih muda ya. Lu pasti masih pengen sesuatu yang lebih atau akhirnya lu ada cukup lah nih. Udah cukup lah gitu. Gue pensiun muda gitu kan kayak milenial sekarang kan. Ini udah top of makanya kan beberapa kayak contohnya beberapa CEO akhirnya ya udah sih sampai titik CEO habis itu keluar jadi filantropi, liburan, travel gitu segala macam. Maksudnya lo akhirnya masih punya ambisi muda itu nggak sih? Walaupun sebenarnya kayak buat orang lain nih, soalnya gue sebel gitu, kayak ngeliat temen-temen gue udah pada jadi CEO,
gue masih jadi pegawai biasa aja. Maksudnya dia sudah mencapai mimpi gue di saat di umur yang sama-sama kayak gue gitu. Nah, sedangkan lu sendiri yang udah mencapai mimpi orang lain itu di saat umur lu sekarang, lu masih punya ambisi lain gak sih akhirnya gitu? Wah bener-bener gue juga. Langsung pada mikir, Ya, Bang. apa ya? Oke ya, gue selalu punya prinsip target, cita-cita itu perlu, tapi kalau ambisi kayak enggak deh. Kan tugas kita kan bekerja keras gitu kan. Do the best and let God do the rest gitu kan. Artinya kalau kita ngomong ambisi mungkin kita agak offside sama wilayahnya Tuhan ngatur hidup kita gitu. Dan termasuk wilayah Tuhan ngatur hidup kita adalah mengatur momentum-momentum apa yang menghampiri kita, ya nggak sih? Iya. Salah satunya podcast ini Bang ya. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang lagi ngobrol kita ajak Bang, Disuruh podcast, Bang. syuting anjir. Saya juga nggak di briefing ini sebagai pembawa acara. Diarahkan sama Tuan Dan bagi- Roberto. Kan inovatif. Iya. Mati. Langsung disuruh berpikir. Dan bagi gue, jabatan yang gue dapetin hari ini adalah salah satu manifestasi dari rasa syukurnya gue terkait dengan momentum yang muncul di depan gue, itu aja sih. Jadi nggak ngomongin ini adalah ambisi karya lagi. Enggak, gitu. Mungkin ada hal-hal yang belum gue rasain tapi lu semua udah rasain. Just simply momentumnya belum dapet, gitu kan? Contoh, lu masih punya cita-cita apa, Bang? Ya, cita-cita jadi ya punya usaha yang karyawannya ratusan ribu gitu kan, cita-cita gua. Kita ngamar boleh jadi nanti. Gue pikir RI 1. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, kalau mau jadi R1 emang harus punya karyawan banyak. Oh iya. Yang lebihnya jelas. Ini jelas. Benar. Tapi masih ada gitu ambisi. Bukan ambisi lah, cita-cita yang akhirnya lo masih pengen kejar gitu. Ya sebenarnya cita-cita basic gue ya jadi manusia yang paling bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Bisa banget ya. Bisa. Dewasa banget atau politisi banget ya? Jadi di depan publik harus hati-hati. Siap. Kalau enggak, Nanti karena ketum juga nonton. Itu juga nonton. gue takut aja. Ada yang lihat iseng ngutip sesuatu terus di Zaman sekarang. Iya. Ternyata gitu. Tapi cita-cita besar harus punya. Cita-cita besar harus punya, dan apapun yang kita lakukan hari ini adalah menuju ke arah sana. Oke. Tapi dikasih enggaknya itu urusan di Ya, atas. yang penting usaha dulu ya. Yang Bang. penting usaha dulu aja. Nah, untuk Putkom nih, usia masih muda di bawah. Bahkan di bawah kita ya? Udah Bawah, jadi Pak. apa? Bocah. Jauh, Pak. Bocah nih sudah. Tapi tetap ibu dewan. Iya. Ya, makanya. Ibu Ratu kok saya Itu tuh manggil. kayak gue mikir mau jadi anggota DPR tuh kayak masih 20 tahun lagi gitu. Ibu dewan. Oke, kalau lo gimana? Lo ada apa sih yang lo pengen lo kejar nih? Cita-cita gue ya pengen lebih banyak anak muda masuk ya ke DPR gitu. Maksudnya ketika kita berteriak-teriak di luar kan kita cuma bisa teriak, belum tentu dijalanin sama orang-orang yang di DPR kan. Kita masuk ke dalam baru tuh tahu, oh ternyata kompleks banget birokrasinya, ternyata ruwet ya negosiasi, lobbying apa segala macam. Dengan lebih banyak anak muda kita bisa kolaborasi, terus mungkin hal-hal kayak climate change, terus gender equality, hal-hal kayak gitu yang mungkin belum familiar nih di DPR. Kan DPR tuh konservatif banget kan, itu bisa kita masukin jadi breakthrough angkatan kita kalau kita ada di sana. Dan ketika banyak anak muda juga keseimbangan antara cara pikir kita sama yang sudah generasi-generasi yang lebih awal dari kita tuh jadinya bisa lebih terintegrasi dan bisa lebih bagus kan, saling melengkapi. Karena tidak semua yang kita pikirkan sekarang tuh sebenarnya bagus juga kan. Ya kan, kita terlalu bergantung sama teknologi, terus kita mau apa-apa tuh maunya cepat. Sementara kan kalau generasi ayah bunda kita kan lebih sabar, mereka kan sudah berproses dari dulu dan sebagainya, dan kita punya banyak hal yang bisa kita pelajarin dari sana. Jadi itu sih cita-cita besarnya, bawa lebih banyak anak muda, perempuan juga, karena sekarang perempuannya baru 20% dari 575 anggota. Jadi masih banyak banget kepentingan-kepentingan perempuan yang belum terwakili di parlemen. Sementara secara populasi kita imbang, perempuan laki-laki tuh 50-50. Ya kan, jadi hal-hal yang gue kerjain di komisi juga walaupun tidak menyebut kata perempuan, itu sebenarnya menyangkut perempuan banget nih. Misalnya akses ke modal. Akses ke modal itu kalau di daerah gue lebih banyak kebutuhannya oleh kebutuhan para pelaku usaha UMKM yang notabene adalah perempuan. Karena mereka industri rumahan. Sementara yang laki-laki lebih banyak di sektor pabrik atau pertanian.
Jadi ini kan tidak ada kata perempuannya kan, tapi ketika kita lihat di lapangan ternyata korbannya perempuan semua. Akses ke modalnya susah, mereka jadi korban rentenir. Nah ini kan bisa kita lihat dari kacamata karena gue perempuan, jadi gue langsung melihat kayak gitu langsung peduli dong gitu. Jadi lo pengen bikin kebijakan yang inklusif gitu ya? Yang inklusif untuk semua generasi lah ya, nggak bisa bilang anak muda doang. Yang inklusif bisa untuk perempuan dan juga lintas generasi lah. Gue seneng sih sama ide-ide yang lo bilang. Jadi gue setahu gue lo juga nginisiasi Kaukus Muda di DPR ya. Maksudnya setahu gue ada sekitar 24 anak muda yang di DPR. Interaksi gimana tuh teman-teman di sana? Kita jumlah totalnya tuh ada 90-an orang yang under 40 karena ada dari 8 fraksi. Cuman satu fraksi doang yang nggak ada orang di bawah 40 tahunnya. Dan interaksinya kita cair karena kan kita sering lihat dulu, bahkan dulu dari dulu gue jadi seorang anak anggota DPR, gue ngelihatnya dari TV kesannya DPR tuh lembaga yang keras banget kan, semuanya harus lempar-lemparan kursi dan sebagainya. Jadi kita mau create image yang mungkin bisa sedikit membantu stigma negatif yang selama ini ada di publik terkait dengan wakil rakyat di Senayan. Kita terbuka, kita transparan, kita akuntabel, kita laporin hasil kerja kita tiap masa sidang. Jadi banyak tuh teman-teman yang bikin laporan masa sidang di sosial media masing-masing. Teman-teman bisa cek di Instagram kita. Nggak main TikTok loh? Belum kepikiran. Udah mulai bikin account, udah mulai rekrut orang, tapi belum kepikiran gimana caranya yang asik tanpa mengganggu kalian-kalian yang lagi ngelihat cewek-cewek cantik gitu. Karena gue udah ditegur. Gue udah ditegur, Bos. Cakep-cakep, Iya. seksi-seksi, Terus tiba-tiba sosialisasi perda. Gue udah ditegur sama teman-teman di bawah, katanya, gue lagi liatin cewek-cewek cantik joget-joget, ada lo tiba-tiba. Khotbah soal perbankan. Gimana caranya ngomongin Perda sambil joget? Nah itu kan jadi challenge sebenarnya buat kita kan. Dan itu salah satu hal yang kita di Kaukus Muda juga coba untuk sampaikan. Mengemas topik yang serius banget, misalnya tentang perpu gitu, terus tentang penyertaan modal negara. Itu kan topik yang anak muda zaman sekarang mungkin generasi adik gue lah ya yang SMA udah hilang di menit kedua. Kita ngomong dia udah kemana-mana matanya gitu. Cuman kan dengan adanya platform yang kayak gini nih, TikTok, podcast dan sebagainya, kita bisa mengemas itu dengan bahasa yang sesederhana mungkin, tapi pesannya tersampaikan. Karena politisi itu kan pentingnya itu, menyampaikan pesan yang kompleks dengan bahasa yang membumi. Jadinya semua orang bisa tahu dan bisa memanfaatkan itu. Ngomongin nih sih, P3 kan jujur ya, saya persepsi gua. Betul. Itu tua banget. Iya. Dengan tantangan lo untuk Ya sama kayak Golkar lah. ya sama kayak Golkar mirip sebenarnya 11-12 gitu kan. Gimana lo meyakinkan nih untuk menarik kader-kader yang potensial dari teman-teman komunitas dan semacamnya. Karena menurut gua yang perlu ditarik teman-teman partai ini gak cuma teman-teman yang ada di kaderisasi Cipayung, tapi teman-teman komunitas kreatif, teman-teman hobi. Nah ini gimana nih menurut lo buat merangkul mereka? Jadi at some point yang paling bikin gue bersyukur adalah ketika lu tahu tentang P3 dulu. Berarti ada anak muda tahu tentang P3. Dan itu udah satu titik yang sangat baik ya. Dan sekarang P3 dengan wajah yang super baru, dengan pemikiran ketum yang sangat visioner dan futuristik, dibantu super tim yang oke hari ini, gitu kan. Kita banyak banget expert dan konsultan-konsultan di belakang kita, gitu kan. Plus diisi sama anak-anak muda, setengah dari total pengurus di pusat ini adalah Konsultannya siapa, Kak? Orang muda. Sebut brand dong, Kak. konsultan yang belajar, Kak. sangat oke. Sehingga ya konsultannya juga ikut terlibat dalam pembentukan logo baru, lagu baru, susunan yang baru dan lain-lain. Jadi ketika lu tanya bahwa apakah P3 mampu merekrut anak muda, justru itu tugas kita. Tugas kita yang hari ini membanjiri DPP pusat, hampir setengahnya itu anak muda gitu. Dan ya tadi di awal mula kita bilang bahwa ini muda dan berbahaya, hati-hati. Kalau udah anak muda terus mau masuk partai, Jadi lo berbahaya. Jadi lo bisa bilang lo temen berbahaya. Karena gue memastikan. kalau gua kan tugasnya bukan itu. Ada nanti yang namanya 17 anggota elektoral, 17 ketua elektoral, itu ngeri-ngeri itu. Itu fighter-fighter yang bakal bertanggung jawab untuk naikin suara P3 di daerah-daerah. Dan gue yakin dengan susunan yang sekarang, suara anak muda itu
ya mungkin akan pindah. Nggak dari kuning kok. Kita kan selalu punya porsi Betul, masing-masing. beda segmen. Beda segmen. Dia tarik yang dari yang merah misalnya. Yang biru Bukan yang gue, yang biru lagi gitu. bikin drama. Yang lagi Iya. Enggak, kita yang ngomong. Kita yang ngomong. Mereka Ini pertanyaan pamungkas Mereka- nggak nih? Gue bingung soalnya kalau Enggak, pertanyaan. gue seneng sih. Maksudnya, gue mau nanya yang soal 30% tadi. Itu apakah memang komitmen pemimpin, apa itu udah jadi policy bagi partai? Sorry, Untuk 30% apa? Yang tadi rekrutmen anak muda. Yang anak muda di partai lo tadi ngomong. Oh iya, hampir 50% gitu. 50%. Ya, ini kan sebenarnya jadi suatu terobosan ya. Maksud gue yang lebih penting dari sekedar komitmen politik dari seorang ketum, itu terobosan gitu. Yang lebih keren, yang bikin gue inspired ya, inilah terobosan dia gitu. Mampu membuat antitesis terhadap suatu dogma, suatu hal yang mungkin lama dipercaya, yang dari tadi dibilang, ini kan harusnya jenjang usianya di usia 60. Iya, benar. Ini seorang ketum yang sangat-sangat mature di partai kita, nggak ada yang mempertanyakan ya kedewasaan dan kesenioran beliau di P3, tapi justru punya jiwa dan pikiran yang sangat muda gitu. Dan juga ya yang tadi itu begitu dia punya pemikiran, support dengan ekosistem yang tepat, ya visi dia insya Allah akan lebih mudah gitu tercapai gitu. Inilah terobosan dari beliau. Nih pertanyaan pamungkas nih. Pertanyaan pamungkas, yakin lo? Yakin. Mereka udah sampai pamungkas Enggak, nih ini soalnya. pamungkasnya lagi. Iya. Ini kita seandainya, Bos. Seandainya. Kita nggak tahu 10-20 tahun ke depan. Iya. Ibu jadi ketua Partai Golkar. Iya. Waduh. Bapak jadi ketua Waduh. Partai P3. Kira-kira kebijakan apa yang akan Ya, akan ambil di- untuk partai? Untuk partai masing-masing. Ayo, sweet dulu. Kalau Sweet di dulu. partai, dia udah bendung, gue masih wasekjen. Iya, Jadi, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong kebijakan, anggota dewan dong. Kan ini kebijakan partai. Lo dulu, silakan Pak Bang. Bendung. Monggo, Bang. Tentunya yang paling utama adalah inklusivitas. Terus yang kedua adalah agility ya. Agility. Agility dalam arti kata ya kelincahan, bahwa tiap-tiap partai bukan hanya ngomong P3 toh, itu harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman. Waktu gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan yang yang dibutuhkan oleh konstituennya gitu. Kita punya, kalau hari ini konstituen P3 ada 6 juta lebih gitu kan. Tapi kalau sama Golkar lebih banyak lagi gitu. Nah, kemampuan adaptasi dan agility tadi itu yang dibutuhkan tuh untuk menentukan kebijakan-kebijakan partai. Karena dari yang udah biasanya kalau partainya sifatnya terlalu top down, ya lama gitu nyerap aspirasi dari bawah gitu. Nah, hari ini katanya sekarang world is flat, informasi lebih mudah didapat, banyak tools untuk mencapai ya untuk merangkum informasi pakai big data, pakai AI dan lain-lain. Begitu misalnya pimpinan partainya, ya misalnya kita jadi pimpinan partai, ya kita akan lebih terbuka sama data-data yang seperti itu, sehingga kebijakan partai itu akan lebih dinamis dan sesuai dengan zaman. Itu aja. Oke. Kalau Bu Putkom, gimana nih Bu Putkom? Berat banget pertanyaannya. Bayangin jadi ketuanya nggak pernah. Ini selalu ada loh di episode kita. Oh iya. Selalu ini ada. Kalau Golkar tuh menurut gue partai yang tiap tahun tuh malah makin muda kan. Partai tua yang makin muda gitu. Jadi kita lihat sekarang kebijakan-kebijakannya tuh juga banyak yang mengejawantahkan apa yang selama ini kita omongin di luar. Misalnya kesempatan yang sama untuk kedua gender gitu. Kita lihat wakil ketua umum Golkar banyak yang perempuan juga. Udah ada 2 sekarang, terus ketua komisi 1, komisi yang membidangi pertahanan dan TNI itu kader Golkar dan perempuan, ya kan? Dan itu dilihat dari meritokrasi tadi gitu. Jadi kan ini kita udah lihat sistem-sistem yang dulu katanya kedekatan dan sebagainya itu diubah dengan hal-hal seperti ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya membuat ini sebuah narasi gitu. Kita benar-benar implementasikan ini di partai sendiri. Jadi ketika kita nanti ada dikasih kesempatan untuk menjadi pemangku paling atas gitu misalnya, tentu kita ingin melanjutkan hal-hal yang selama ini sudah dibangun susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi tetap inovatif. Kita juga lihat sekarang Golkar punya sekolah kebijakan publik, pemerintahan dan kebijakan publik, yang itu nantinya akan mengedukasi kader seluruh Golkar dari mulai tingkat DPRD kabupaten kota sampai dengan DPR RI, terus pimpinan daerah, kepala-kepala daerah juga akan diberikan pemahaman tentang birokrasi, tentang APBD, APBN dan sebagainya, supaya ketika mereka menjabat, mereka udah paham ini
hutan belantara apa gitu kan. Kadang-kadang tidak semua orang datang dari background pemerintahan. Jadi ketika memimpin ujung-ujungnya bingung, tidak efektif dan tidak bisa melayani masyarakatnya. Jadi sekarang kita lagi memastikan bahwa kader Golkar itu memang memahami lah tentang kebijakan-kebijakan publik melalui sekolah ini. Itu kan di tahun 2020 Golkar jadi partai pertama yang punya sekolah pemerintahan, itu sesuatu yang mungkin 20 tahun lagi bisa kita lanjutkan menjadi lebih besar lagi gitu. Jadi kalau diberikan kesempatan ya tentu tetap memastikan bahwa legacy para senior-senior ini bisa kita pertahankan, kita tingkatkan dan bisa merambah sampai dengan tingkat desa. Karena yang bisa membuat Golkar bertahan sampai sekarang adalah kaderisasinya yang sampai dengan tingkat desa. Kita punya koordinator di tiap desa, di tiap kecamatan, dan itu sudah ada dari sejak zaman Pak Soeharto dulu gitu. Dan itu harus terus kita pertahankan. Kenapa? Karena tanpa kader-kader di desa ini, ya tentu DPP yang ada di pusat itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kayaknya lu udah siap banget ya. Iya. Lu jadi berarti Jadi lu jangan ngomong 20 tahun, Bas. bisa jadi tahun lagi Bang ya. Bukan, jangan. Oh, Nanti hati-hati ya. dipotong tiba-tiba. Jangan, sudah bubar. Tapi kan Anda bisa jadi ketua partai Golkar pertama yang perempuan kan? Bubar. Ya, discussion ya. Wajahnya kok seneng banget. Wajahnya seneng banget ya. Kesimpulan saya. Dan Kesimpulan Yang saya. penting kita selesain aja dulu periode ini, Pak. Perjalanan panjang. Siap. Oke. Kesimpulan Lo gue ada cuma satu, gue mau berpesan sama anak muda yang lain sama diri gue sendiri. Anda kemana aja? Lihat ini dua orang ini udah kemana-mana. Jangan main TikTok aja gitu. Gue paham sih maksudnya akhirnya kesadaran bahwa akhirnya anak muda tuh sangat benci politik dalam tanda kutip dan selalu mencaci maki politik, tapi nyemplung aja nggak mau gitu. Terus durability ketika yang tadi lo cerita, durability-nya akhirnya mau nyemplung itu, gue yakin gue sendiri kadang-kadang, aduh males banget ya kayaknya untuk menaiki tangga itu ke jalur politik. Banyak juga yang akhirnya berpikiran kayak gitu. Enggak, karena yang banyak orang nggak tahu, politik itu kerjanya 24/7. Nah, itu ya dia. Kan? Nggak, kalau kita ngomongin work-life balance, kita harus punya Sabtu Minggu. Nih, kita nih nggak punya Sabtu Minggu. Iya, Yang jadi betul. korban siapa? Gue Pasangan. yakin. Pasangan, keluarga, karena emang kerjanya kayak gini. Dan Iya. ini satu hal yang mungkin orang-orang nggak pernah tahu Iya, ketika betul. masuk politik. Lo mengabdi diri di situ, berarti waktu lo emang harus ada di situ. Iya. Makanya environment kayak gini nih, anak-anak muda yang saling suportif, ya Iya. kan, saling nyemangatin, itu tuh jadi penting supaya Betul. kita bisa sama-sama maju ke atas. Gue sepakat, karena akhirnya banyak anak muda yang akhirnya yang baru disuruh lembur aja udah Ngeluh. Udah ngeluh. SJW work life balance itu kan. SJW. Tapi gue pesannya, tapi gue ya hal lain yang membuat gue tertarik. Jadi kalau kalian tertarik politik, ingat ya janji berdua. Yang satu mau jadi anggota DPR, anak muda lebih banyak. Yang satu DPP lebih banyak gitu. Jadi silakan. Gue yakin sih kalau kalian mau, kalian punya passion di situ, kalian punya apa ya? Yang penting sih durability ya kayaknya. Lo siap, akhirnya siap mau bertarung dan siap menerima konsekuensinya. Gue yakin lo bisa. Enggak, dan konsistensi. Konsistensinya kok konsekuensi. Iya. Konsistensinya yang paling penting. Karena itu kan yang jarang dimiliki sama anak muda kan akhirnya. Itu yang akhirnya bisa di posisi Enggak, coba tanya abang dia adik ini. ke kakak Bendum ini berapa acara keluarga yang dia lewati. Ya kan, berapa kali diambekin sama Betul. istrinya, sama anaknya gara-gara kerjaan. Dan maksudnya hal-hal kayak gitu juga harus kita siapin dari awal. Iya, betul. That mentality bahwa work-life balance means lo bisa punya keduanya walaupun tidak selalu 50-50 kan. Yes. Kan balance itu tidak selalu harus 50-50 Sepakat, gitu. gue sepakat. Yang penting dua-duanya tercapai Iya, betul. tujuannya, dan karena itu juga lingkungannya harus suportif. Ya. Sepakat. Kalau belum apa-apa sudah dikomplain pasangan nggak bisa. Iya. kita. Makanya Mendingan ajak sekalian pasangan. Alhamdulillah kita dapat ya support ya. Kalau nggak bisa nih duduk di sini ngoceh-ngoceh kayak gini. jangan sampai pasangannya lo ngurusin keluarga orang, keluarga sendiri nggak dia. ya, jangan sampai kayak gitu kan dicemburuin sama konstituen lagi cemburuin. Tapi jangan salah, gue pernah di WA sama salah satu istri tim ses gue. Serius? Iya, karena waktu gue kampanye belum nikah kan. Bilangnya, Teteh ngapain WA suami? Padahal itu tim gue di kecamatan. Gue kaget kan, wah gue disangka pelakor. Padahal WA-nya cuman, jadi besok berapa titik. Ini jangan sampai thumbnailnya ini Putri Komarudin pelakor. Kan kita, tapi kan ya maksudnya ini yang kembali lagi ke stigma tadi anak muda ya. Betul. Anak muda, perempuan belum nikah, kadang kan persepsi orang tuh beda-beda. Nah itu
jadi PR besar juga buat gue, buat kakak Bendum juga. Maksudnya kita nggak boleh malu-maluin, karena kalau kita malu-maluin nanti anak-anak muda setelah kita pasti susah dapat kesempatannya. Karena nanti nih yang senior pada, dia juga dikasih nggak bisa apa-apa, kamu juga pasti nggak akan ada bedanya. Mengkonfirmasi adanya ageism itu kan. Iya. Lo Cok? Gue sih pertama gue sih sebenarnya rada seger ya obrolan sore kita ini kan. Karena gue cukup surprise ngeliat lo Bang Surya, gue baru tahu gitu ada orang sosok P3 kayak lo kayak gitu kan. Dan ini ada .com. Jadi gue pikir cukuplah kita nggak bisa yang namanya berprasangka terus ya sama teman-teman yang terjun politik. Karena hari ini jadikanlah kedua tokoh atau anak muda di partai lain ini sebagai jembatan kita untuk menggalang aspirasi. Karena bagaimanapun nih kita lagi bonus demografi. Kalau kita cuma ngomongin bonus demografi doang tanpa ada kebijakan politik yang pro sama anak muda atau nggak berorientasi masa depan ini berat banget. Dan gue pikir kehadiran Bu Ratu, .com. Kenapa jadi Bu Ratu sih, gue bingung deh. Ratunya siapa lagi? Sama Kakak Bendum setidaknya bisa menyuntikkan. Keren tuh Bang jadi Kakak Bendum. Iya. Itu bisa jadi suntikan semangat lah buat kita untuk lebih aktif politik di daerah dan untuk juga mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah. Sampai lagi, makasih abang-abang. Makasih ya Bang Makasih. Surya dan kakak adik sih kakak adik. Sampai ketemu, Sampai jangan ketemu lupa lagi. nonton dan cukrep. Assalamualaikum.